Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dan salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM ya, dan tentunya di kesempatan pagi ini Perompak RRI Makassar hadir dari Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, ada Bapak Muhammad Muhlasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa ya. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Kita ketemu di program acara Teras UMKM dan kebetulan ini temanya yang cukup sangat menarik ini Pak ya. Pentingnya asuransi dan perlindungan konsumen. Nah ini mesti pendengar dan juga masyarakat mesti tahu ya, seperti apa pentingnya asuransi dan juga perlindungan untuk para konsumen dan masyarakat. Nah, Bapak, saya manggil Pak Muhlasin saja, Pak ya. Boleh, silakan. Ya, baik Pak Muhlasin. Pertama mungkin dapat dijelaskan ini apa yang sebenarnya manfaat dari asuransi dan kenapa asuransi ini penting untuk melindungi keberlangsungan hidup ini. Baik, saya panggil Mbak Yuni ya. Iya. Oke. Yuni aja Pak. Oh Yuni. Kan siap. Makassar. Siap. Iya, siap. Iya. Jadi selamat pagi menjelang siang juga para pendengar dan jadi tadi terkait dengan pertanyaan Yuni ya, mengenai pentingnya kena asuransi. Pertama, asuransi itu sebenarnya adalah proteksi. Jadi kita tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi pada diri kita. Baik. Jadi kalau istilahnya itu, saya tidak menyebut nama merek atau perusahaan, tapi secara umum banyak yang menggunakan hari sial itu tidak ada di kalender katanya gitu. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba kapan kita sakit, kapan kita, mohon maaf ya ini moga-moga nggak kejadian gitu, bawa motor tiba-tiba tabrakan jatuh gitu ya, atau misalnya sampai yang lebih ini, naudzubillah misalnya ada yang meninggal gitu misalnya. Nah ya, karena dengan demikian maka sebetulnya proteksi ini penting. Nah proteksi ini pentingnya untuk apa gitu ya? Pertama untuk keberlangsungan hidup dan usaha kita. Jadi misalnya kita pengen menyekolahkan anak misalnya, atau yang lebih kelihatan ini misalnya adalah kita untuk melindungi harta benda kita. Jadi kita udah capek nih nabung untuk beli kendaraan atau beli rumah atau bahkan harus kredit ke bank gitu ya. Tapi kalau terjadi sesuatu gitu, misalnya kebakaran gitu, maka kita susah sekali untuk mengganti sekian ratus juta itu. Padahal kalau kita mengasuransikan, kita cukup membayar premi, let's say 1/1000-nya gitu ya, atau berapa persen dari sangat rendah dari jumlah keseluruhan, akan ada pihak yang menanggung itu. Jadi asuransi sebetulnya adalah ada pihak yang akan menanggung dan kita juga akan bisa lebih bagus mengatur pengeluaran kita gitu. Karena kita tahu bahwa kalau ada sesuatu terhadap diri kita, kita lebih terencana untuk bisa menjalani hidup, kira-kira seperti Berarti itu. ada asuransi ya yang, Iya, jadi ini bukan kita menolak nasib gitu ya, atau menolak takdir, bukan. Tapi kita bersiap-siap kalau terjadi takdir yang kurang mengenakan bagi kita, kira-kira seperti itu. Baik, kemudian jenis-jenis asuransi ini secara umumnya seperti apa ini Pak? Iya. Jadi mungkin secara garis besar ada dua hal ya. Jadi asuransi yang terkait dengan diri dan asuransi yang terkait dengan harta benda. Kalau harta benda itu yang paling kelihatan misalnya asuransi kendaraan motor. Nah ini yang paling sering kalau kita ngambil mobil atau motor dalam bentuk kredit, nah itu pasti karena bank atau perusahaan pembiayaan diwajibkan ataupun mereka tidak mau untuk menanggung kalau terjadi sesuatu gitu misalnya. Nah itu maka ada asuransinya untuk itu. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada si pemilik yang peminjam ini, maka akan ada pihak ketiga yang menyelesaikan. Jadi misalnya ini tadi kita beli mobil motor secara kredit tiba-tiba hilang, dicuri gitu misalnya. Kalau enggak kan kita harus mengganti, pada saat yang sama juga harus tetap nyicil gitu kan. Nah tapi kalau ada asuransi akan ada penggantian untuk kendaraannya sehingga tetap jalan, kita tetap ada. Kemudian ada juga asuransi properti misalnya untuk rumah, untuk bangunan, kantor dan sebagainya. Ini bisa karena kebakaran, kebanjiran, juga ada unsur tadi juga kendaraan bermotor ada unsur huru haranya di situ gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya kejadian yang force major ya gitu ya. Nah ada juga yang terkait dengan diri kita. Jadi asuransi jiwa. Nah ini saya sampaikan asuransi jiwa itu bukan jiwa kita yang diasuransikan, tapi karena
karena seseorang ingin lebih aman lebih aman. Jadi misalnya tadi untuk pengen sekolah anak dan tapi kita nggak tahu untuk memupuk aset ini apakah cukup untuk nanti membiayai. Nah, karena si breadwinner itu ya, si pencari nafkah ini misalnya berencana dalam 15 tahun menyekolahkan anaknya sampai universitas. Nah, ada yang pihak yang lain akan mengganti kalau itu terjadi ya. Juga asuransi yang tidak kalah penting tentunya adalah asuransi kesehatan. Nah, ini memang ada, alhamdulillah sih ya, pemerintah sudah melihat ini penting. Jadi untuk yang paling bawah, istilahnya yang basic, itu ada asuransi yang wajib, yaitu asuransi BPJS Kesehatan. Itu bentuknya asuransi sebetulnya. Tapi di atas itu kalau mau bisa pakai tambahan yang bersifat opsional dengan membeli premi asuransi kesehatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada sakit kritis, sakit yang perlu penanganan dengan biaya banyak, kan kita tahu kalau misalnya harus cuci darah atau misalnya harus ada operasi segala macam, nah itu ada yang bisa mengganti sehingga perencanaan kita lebih baik. Kurang lebih seperti itu tapi ada banyak kembangannya. Jadi kalau untuk industri pun banyak. Jadi ada asuransi rangka kapal, ada asuransi engineering, ada asuransi juga untuk kegagalan panen misalnya, ada juga seperti itu. Boleh dikata dari sejak orang dalam kandungan sampai meninggal itu bisa diasuransikan, dibuat produk asuransinya. Kalau ini menurut Yuni sendiri nih Pak ya, karena kan tentang asuransi ini sering sekali menerima telepon, apalagi kalau pengguna kartu kredit ini mesti diasuransikan preminya. Nah, saya sendiri Pak kalau sudah dengar tentang asuransi kayak gimana ya Pak, apalagi dibilang belum apa-apa sudah disebut tadi tentang resiko-resiko, jadi langsung kayak pemikiran kita ini sebagai masyarakat yang awam ketakutan memang Meki dari awal itu. Gimana tanggapannya Pak? Jadi memang begini, ini menarik ketika kami melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Jadi angka literasi sendiri cukup bagus, 45%-an masyarakat Indonesia atau masyarakat Sulsel ini mengerti. Tapi hanya belasan persen aja yang pakai. Jadi ada beberapa hal. Satu, pertama bedanya produk misalnya asuransi ini dengan tabungan misalnya. Jadi asuransi itu kita bayar premi dengan harapan tidak terjadi sesuatu pada kita. Jadi misalnya kita membayar, anggap aja lah 100.000 gitu. Ada asuransi mikro gitu ya misalnya. Kita bayar 50 sampai 100.000. Kalau terjadi sesuatu misalnya dapat 5 juta untuk berobat dan sebagainya. Misalnya kayak untuk demam berdarah. Nah, kita tidak berharap itu kejadian kan gitu. Betul. Tapi ada orang yang melihat ngapain kita bayar kalau nantinya, atau asuransi perjalanan gitu ya, asuransi cancel untuk keterlambatan pesawat gitu misalnya akan kita bayar ada yang 100 ribuan misalnya, nanti bisa dapat sampai 300 ribu gitu ya. Nah, kita tidak berharap itu. Jadi kedua tadi yang sampaikan Yuni bahwa logika ataupun psikologi orang itu gimana ya, ketakutan memang kenapa ditakut-takuti kita gitu kan, padahal bisa lewat kan. Jadi memang cara kita untuk melihatnya adalah kalau saya lebih suka melihatnya dari kacamata kita bersiap-siap gitu ya. Ini mungkin yang perlu kami juga tadi saya bilang dalam survei itu bahwa kita harus bisa melihat dari sudut pandang apa sih keuntungannya. Jadi kalau kita tidak punya asuransi, kalau misalnya terjadi kejadian kita akan hilang seluruhnya gitu. Tadi misalnya rumah kalau tidak ada asuransikan hancur betulan gitu ya. Tapi kalau kita ada asuransinya, ada asuransinya akan mengganti gitu. Memang tidak akan kejadian. Jadi ada istilahnya kita ada 4 kuadran. Ada yang risikonya jarang terjadi, tapi sekali terjadi itu besar. Nah, kalau seperti ini biasanya harus asuransi aja gitu ya. Karena kita preminya lebih kecil, tapi nanti kalau kejadian kita aman gitu. Tapi ada juga yang memang sering kejadian dan kerugiannya kecil misalnya. Lah kalau ini mungkin kita bisa pencegahan gitu misalnya ya. Kalau kita biasanya tahu kalau di sini ada kebanjiran ya rumahnya ditinggiin misalnya seperti itu. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadi kayaknya harus lebih lebih holistik. Jadi
asuransi adalah bagian dari proteksi diri. Proteksi diri. Ya, jadi itu mesti ditanam. Ya. Nah, Pak, ini mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan asuransi syariah ya. Okay. Apa yang membedakan dengan asuransi konvensional ini, Pak? Jadi menarik ini. Tadi saya sebutkan selalu ada kata-kata pihak yang akan mengambil risiko ya, menanggung istilahnya. Kalau asuransi tertanggung, menanggung. Nah, kalau asuransi konvensional itu penanggung itu memang mengambil alih risiko. Jadi misalnya Yuni dengan saya penanggung, saya akan ngomong ke Yuni kira-kira gini, kalau ada apa-apa dengan Yuni bayar premi 1.000, nanti saya akan ganti, saya sebagai penanggungnya. Nah di syariah nggak bisa konsep begitu, karena konsep syariah itu kita tidak bisa memastikan akan terjadi. Saya tidak bisa meyakinkan bahwa Yuni akan aman aja gitu ya. Maka yang terjadi adalah Yuni bersama dengan peserta yang lain, istilahnya peserta bukan pengapolis ya gitu, itu berakad. Jadi yang terjadi saya hanya pengelola risiko. Jadi ada akad hibah, ada dana yang akan dikirimkan kayak arisan. Arisan saya pengelola, nanti yang mendapat musibah itu yang dapat arisan. Itu yang dapat arisan. Iya, jadi kocokannya itu kocokan ilahi gitu ya. Kalau yang dapat takdir ya tadi mendapat kemalangan, nah itu akan dibayarkan. Nah itu hibahnya kalau di Fatwa MUI 21 itu hibah bisar. Jadi hibah dengan syarat bahwa kalau ada suatu kejadian maka peserta akan mendapatkan. Gitu. Jadi kita sepakat ini sebagian dari duit kita kumpulin bareng-bareng ya. Nanti kalau ada apa-apa kita akan ngambil dari situ. Kapan saya berhak untuk ngambil dari situ? Kalau terjadi apa yang ada syarat. Jadi rumah saya kebakar, saya bisa dapat berapa. Kalau saya punya kendaraan ikut asuransi atau arisan kendaraan bermotor tadi, maka saya dapat penggantinya. Kayak gitu bedanya. Dan perusahaan asuransi di sini tidak sebagai pihak yang menerima risiko, tapi pengelola risiko. Mungkin garis besarnya itu. Jadi ada pengelolanya ya. Pengelola risiko, bukan penanggung atau pengambil risiko. Pengelola risiko. Ya baik. Dan Pak Mukhlisin sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang satu ini. Siap. Ditambah supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat. Semoga segera terwujud ya, Dok. Rumah sakit berkualitas meningkatkan harapan hidup. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di
tema pentingnya asuransi dan perlindungan konsumen bersama Bapak Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, Bapak Muhammad Mukhlasin ya. Pak, kita lanjut lagi ini perbincangan kita di siang hari ini. Nah, kemudian gambaran dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia ini Pak, khususnya di sektor asuransi saat ini. Baik, ini agak menarik untuk asuransi. Jadi angka literasi keuangan di Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2025 yang kita lakukan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) itu dari responden yang kita lakukan ada belasan ribu waktu itu, 45% itu menjawab tahu, paham mengenai asuransi. Tapi setelah dicek berapa yang punya asuransi itu hanya 12% ya. Jadi ada gap kurang lebih 30-an persenan ya, 30-an%. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mungkin yang paham masih enggan untuk menggunakan asuransi atau belum tahu bagaimana cara berasuransi yang baik. Tadi kita diskusi ya bagaimana salah satunya mereka belum melihat sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian yang kedua juga mungkin ada keengganan juga di situ karena kita membayar untuk sesuatu yang terjadi gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ini agak berbeda dengan misalnya produk tabungan di perbankan ya. Justru malah yang penggunaannya itu udah hampir 90%, sementara tingkat literasinya mungkin hampir 30 sampai 60 sampai 40%. Jadi yang terjadi adalah orang sudah punya tabungan tapi belum ngerti, nggak terlalu tahu fitur-fiturnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau dilihat dari sini resikonya berbeda ya. Kalau di tabungan mungkin bisa ada orang yang ketipu gitu ya. Sementara di sini gimana kita bisa meningkatkan orang yang menggunakan proteksi, kira-kira seperti itu. Nah kemudian kan ini soal mengatur keuangan bulanan ini. Nah ini juga seringkali kita lebih fokus ke tabungan atau investasi ya. Nah apakah sebaiknya sebagian dana juga disisihkan untuk premi asuransi? Nah ini menarik juga karena di Indonesia ini kurang lebih jumlah polis yang ada itu angka terakhir yang saya tahu di 2024 ya, kan 2025 kita belum cek itu sekitar 80 jutaan. Nah, tapi itu angka polis, bukan angka pemiliknya. Jadi orang Indonesia itu either nggak punya polis sama sekali atau begitu punya polis lebih dari satu. Karena misalnya untuk asuransi pendidikan misalnya, kalau dia punya 3 anak, biasanya kan punya 3 polis gitu ya. Sementara ada orang yang punya anak 1 atau punya anak berapapun malah nggak punya sama sekali kira-kira. Jadi itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita melihat kadang-kadang antara asuransi ini agak rancu dengan juga investasi. Harus dipisahkan antara asuransi yang berbasis ada investasinya dengan asuransi murninya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana untuk bulanan, perlu. Karena tadi saya sampaikan kalau contoh kita cicil rumah, anggap aja rumah menengah gitu ya, angka 300 juta gitu misalnya 300-400 juta. Bisa dibayangkan berapa harus kita cicil tiap bulan kalau sampai terjadi mungkin kita harus 15 tahun mencicilnya gitu ya. Padahal dalam sekejap bisa hilang gitu. Nah, jadi sementara kalau untuk Flexas untuk asuransi kebakaran aja itu nilainya hanya 0,025% kurang lebih. Jadi karena tingkat kejadiannya ya hanya segitu. Jadi hanya 0,25 per 1000 gitu ya, 25 per 1000 kejadian. Jadi kalau ada 1000 rumah ya hanya 25 yang kebakar gitu, kecil gitu ya. Nah artinya itulah yang akan dicas premi yang harus kita bayar. Jadi kalau 400 ribunya ya hanya sekitar itu. Jadi sebetulnya akan bagus untuk pengeluaran bulanan karena ada bagian dari pengeluaran bulanan yang sifatnya kecil, tapi kalau terjadi sesuatu maka yang terbesar ini akan dilindungi kira-kira gitu. Cuman kan biasanya masyarakat ini Pak, kalau sudah disuruh bayar tiap bulan, kalaupun kecil, biasanya mikir, aduh, ini kalau kita mau sisihkan ke asuransi, mending saya gunakan tiap hari gitu. Gimana itu Pak? Jadi tadi diskusinya adalah
cara pandang. Iya, cara. Kemudian yang kedua, sebenarnya sama dengan produk tabungan yang atau produk investasi yang lain, contoh misal tabungan. Orang ini sekarang kan setelah keluar biaya segala macam, baru sisanya berapa, sisanya ditabung. Pasti financial planner akan mengatakan salah. Anda harusnya nabung dulu, sisa yang tersisa itu yang digunakan untuk kegiatan untuk kebutuhan sebulan sehari-hari gitu. Nah, asuransi juga mestinya begitu. Jadi di awal sudah kita sisihkan. Menabung jadi dulu. anggap aja bahwa yang bisa kita spendable, yang bisa kita belanjakan itu sisanya gitu. Ya, anggap aja misalnya ini penghasilan anggap aja 5 juta gitu misalnya. 5 juta kita potong dulu misalnya 15.000, 20.000 atau 30.000. Jadi 5 juta kurang. Anggap aja 4.900.000 gitu misalnya. Itu yang baru kita belanjakan gitu untuk setelah premi misalnya. Dikurangi lagi dengan tabungan misalnya 500.000. Oke, berarti dari 5 juta saya siapin deh 4 juta aja yang bisa saya belanjakan karena saya harus ada cadangan. Nggak apa-apa kita punya asuransi tapi punya cadangan juga, tabungan sewaktu-waktu gitu misalnya ya. Jadi memang cara pandang Pak cara ya? pandang. Nah ini saya mengajak mendengar semua, berapapun gaji teman-teman kalau pegawai ya, berapapun penghasilan ketika berjualan misalnya, jangan habiskan semuanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu, tapi ada sesuatu untuk berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga yang terbaik adalah menggunakan asuransi. Kenapa? Karena kalau berjaga-jaga hanya kita sendiri, maka yang menanggung kita. Tapi kalau ikut asuransi, ada 1 juta orang, ada 2 juta orang, maka bareng-bareng seperti bareng-bareng ya, oke. Nah, kemudian ini langkah OJK untuk meningkatkan pemahaman asuransi dan bentuk pengawasan OJK terhadap industri asuransi. Ada tadi kalau kita melihat mengenai edukasi, mengenai pemahaman dan sebagainya, saya melihatnya selalu dari 2 sisi. Jadi dari kalau ada jasa keuangan ini ada penyedia dan ada yang konsumennya. Nah, konsumen itu harus terdidik, harus paham dia menggunakan asuransinya apa, kemudian bagaimana dia kapan membeli dan sebagainya. Nah, ini selalu kita lakukan edukasi. Jadi kita tidak henti-henti. Termasuk untuk di bulan Ramadan ini kita ada namanya gerak syariah ya. Jadi kegiatan dalam rangka menjelaskan mengenai produk-produk syariah yang terkait dengan semua aspek, termasuk untuk asuransi misalnya. Kemudian di sisi yang lain untuk di perusahaan sendiri, penyedia sendiri, kita juga mendorong mereka untuk istilah kita membuat life cycle produk. Jadi sesuai dengan karakteristik masyarakat sekitar, kemudian juga market conduct-nya, tata cara mereka melakukan pemasaran. Tadi kan sempat disebut di awal ya di telepon dan segala macamnya. Itu ada ketentuannya. Kalau kita nggak mau terima ya kita bisa opting out gitu. Saya nggak mau untuk terima seperti ini gitu misalnya. Karena itu sudah masuk wilayah privasi. Tapi di sisi yang lain yang tidak kalah penting adalah memang ada kewajiban mereka untuk juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat yang terdidik itu yang akan bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, terakhir mengenai pengawasannya. Jadi salah satu yang paling penting dari asuransi adalah ini ada kontrak jangka panjang. Jadi kontrak asuransi itu mungkin untuk asuransi yang sangat kecil kayak asuransi perjalanan hanya jam hitungannya. Tapi kalau misalnya asuransi pendidikan 15 tahun, asuransi kendaraan bermotor bisa 5 tahun, 3 tahun tergantung misalnya pinjamannya gitu ya. Maka perlu dipahami betul perjanjiannya. Dan kita ada yang namanya bersama dengan asosiasi ada yang namanya polis standar. Jadi perjanjian-perjanjian yang tidak merugikan banyak pihak. Nah, ini ada satu anekdot di di perusahaan asuransi. Sebenarnya tidak hanya asuransi tapi semua jasa keuangan gitu ya. Kadang-kadang males Pak baca, polisnya tebel, tulisannya kecil-kecil gitu ya. Kecil. Nah, memang waktu itu kita sudah sampai kepada memang ini tidak terhindarkan karena semua hak dan kewajiban ada di sana. Tapi untuk produk-produk sifatnya sederhana, kita tuh ada yang sekali lagi saya sebut asuransi mikro misalnya. Itu polisnya hanya boleh maksimal 2 lembar A4 dengan font 10 misalnya.
Dan itu supaya jelas, misalnya untuk asuransi perjalanan, ya itu aja. Kalau terjadi ini, udah gitu Ya biasanya kan Iya. tebal ya Pak ya polisnya. Tebal, kemudian nah biasanya dijembatani dengan namanya ringkasan polis. Oke. Jadi di situ ada berapa preminya, berapa ininya, kemudian hak dan kewajibannya gitu. Iya. Tapi memang sekali lagi ya kita tetap harus belajar, Iya. kita tetap harus membaca, kita harus edukasi. Iya, tapi gini Pak, saya punya pengalaman juga ini pengguna Iya. asuransi. Iya. Waktu itu ada salah satu bank ya, Iya. saya gunakan Iya. asuransi pendidikan anak. Iya. Nah, kemudian setelah saya cairkan ternyata tidak sesuai apa pembicaraan awal. Jadi Iya. ada pemotongan yang kayaknya menurut saya rugi kalau seperti itu. Iya, Nah, iya. mulai dari situ awalnya agak kayak aduh. Iya, nggak percaya lagi ya. Nggak percaya Iya, lagi. iya, Nah iya. itu perannya OJK Iya. seperti itu gimana Pak? Nah, pertama perlu dilihat hak dan kewajiban dari sana. Oke. Jadi saya duga itu produknya unit link ya, yang dikaitkan dengan investasi, yang sangat tergantung kepada apa yang terjadi di investasi pasar. Oke. Kemudian kedua, kalau misalnya perjanjiannya kadang-kadang memberikan kesempatan untuk withdraw di awal, ya misalnya 10 tahun, tapi ternyata perlu Iya. sewaktu-waktu, So- baru 5 tahun udah ditarik, Iya, gitu ya. heeh. Nah itu biasanya kalau ada seperti itu di dalam klausulnya ada namanya nilai sekarang. Nah nilai sekarang itu biasanya jauh lebih rendah Lebih daripada rendah. ini. Nah biasanya, nah ini juga kita tidak menafikan. Kami juga menemukan di lapangan. Kadang-kadang ada misconduct juga, ada penjualan yang mis-selling ya. Iya. Jadi menjanjikan yang terlalu berlebihan. Iya, Lalu dikatakan Pak ini tuh begini-begini itu ya. Nah kita sudah sampaikan bahwa Anda harus memberikan setidaknya 3 pilihan. Jadi kalau misalnya kondisi normal, terus kemudian ada yang progresif, ada yang kalau bagus, terus kalau ada yang terjelek misalnya gitu. Jadi masyarakat bisa melihat kalau kondisi pasar modal misalnya ya harga saham lagi naik, wah kalau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini terkait dengan pasar modal, mungkin dia akan bisa dapat lebih tinggi. Iya. Tapi kalau sedang buruk juga lebih jelek gitu ya. Nah, ya jadi memang cara penyampaian ini juga penting. Iya. Nah, yang bisa kita sampaikan juga ada dan itu ada beberapa perusahaan asuransi yang sudah dicabut juga izinnya karena terbukti bahwa mereka tidak bisa Iya. memberikan sesuai dengan janjinya dan memang kesalahan ada di pihak asuransinya gitu ya. Ada setidak-tidaknya dalam kurun waktu 10 tahun ini ada 5 setidaknya sudah pernah dicabut gitu Iya, ya. karena mungkin sekarang sudah lebih diperbaiki lagi nih asuransi karena kejadian saya itu kurang lebih 10 tahun yang lalu sih Iya, Pak. Iya. iya. Memang perlu waktu ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan juga. Iya, jadi akhirnya sampai sekarang terbawa itu bahwa Iya, Dede iya. jangan milih mau pakai asuransi gitu. Jadi kita suka ini sekaligus juga untuk Iya. kalau ada teman-teman dari asuransi yang mendengar gitu ya, saya di OJK ini kan tidak berdiri di salah satu pihak. Baik. Jadi tidak di industri maupun juga tidak hanya di konsumen, kami Iya. mendengar semuanya. Baik. Jadi kalau misalnya ada pendengar juga dari perusahaan ataupun pegawai dari perusahaan asuransi, memang kita juga punya tanggung jawab moral yang sama tingginya karena teman-teman perusahaan ini kan mendapatkan keuntungan dan bekerja di bidang yang memang sangat regulated dan di situ kepercayaan sangat penting. Iya. Jadi kita juga menekankan bahwa perusahaan asuransi juga harus menjual dengan betul, kemudian produknya juga memang bermutu, istilah kita ya berkualitas. Berkualitas. Artinya kalau mereka menjanjikan juga jangan terlalu tinggi. Iya. Pada saat sama semua hak dan kewajiban juga harus dijelaskan. Kira-kira Padahal seperti itu. ini sangat penting ternyata asuransi dan perlindungan ya. Iya. Oke. Contoh misalnya Iya. saya ingin sampaikan sedikit mengenai sangat pentingnya itu. Jadi kejadian misalnya kalau terjadi gempa bumi saja ya, kayak seperti atau banjir Iya. yang kemarin di Sumatera Sumatera, Barat, Sumatera iya. Utara dan sebagainya. Kita sudah langsung melakukan analisis dan segera disampaikan bahwa kalau memang
harus dibayarkan karena memang dalam kondisi bencana itu selalu ada saat fase untuk tanggap darurat, kemudian juga ada faktor recovery. Nah, pernah ada kejadian di mana di daerah yang memang sangat sedikit orang punya asuransi, recovery-nya jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, kemudian tiba-tiba usahanya habis, misalnya tempat perusahaannya, misalnya anggap aja ruko, tokonya atau apanya hilang, maka untuk bisa bangkit kembali dia harus memulai lagi dari nol. Gitu kan. Nah, kalau ada bantuan dari asuransi, memang mungkin tidak akan full ya, karena kan prinsip utama dari asuransi kerugian itu nggak ada orang yang boleh untung dari kejadian yang menimpa. Ini kan ganti rugi. Jadi kerugian ada yang namanya beban sendiri, tapi keseluruhan dia tidak akan mulai dari nol lagi. Sehingga faktor recovery-nya itu pernah ada studi ya, itu bisa mempercepat sampai 5-10 tahun gitu. Untuk bisa kembali ke posisi semula sebelum bencana, kira-kira seperti itu. Baik, nah ini kita berbicara dengan perlindungan konsumen, khususnya asuransi ini, apakah OJK ini memiliki wadah untuk pengaduan masyarakat? Iya, kita sebetulnya ada banyak saluran ya. Jadi kalau ini di dunia yang sudah digital, melek seperti ini, di mana lewat HP aja, lewat mobile ini teman-teman udah bisa masuk. Kita sudah ada aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah ini portal ini langsung terhubung dengan pusat data di OJK, dan ini teman-teman bisa langsung masuk ke sana. Kita langsung tahu juga para pendengar nanti sudah sampai mana progresnya juga langsung ketahuan. Apakah ini sudah ditindaklanjuti oleh misalnya asuransi X yang dilaporkan, ini kami gini-gini, apakah asuransi X sudah merespon atau tidak. Responnya juga bisa langsung di situ, bisa juga misalnya ketemu, ada mediasi, dan OJK juga menyediakan itu. Atau juga kita ada website kontak 157 di ojk.go.id, ada juga telepon di 157 juga, dan ada WA juga untuk itu, di mana kita bisa melaporkan perusahaan-perusahaan asuransi yang menurut kita merugikan konsumen gitu ya. Iya, jadi apakah memang ada data-datanya ini tentang asuransi-asuransi apa saja nih yang dibawa dari OJK ini pengawasan? Bisa langsung dicek di websitenya OJK, di www.ojk.go.id. Di situ ada direktorinya juga, dan biasanya memang pertanyaan lebih banyak ke situ. Jadi bukan untuk mengadu ya, tapi untuk mencari informasi. Atau bisa tadi ke kontak 157, bisa ditelepon juga di situ, toll free. Kemudian nanya, Pak, ini atau Bu atau Mbak, ini yang ada asuransi seperti ini, apakah dia berizin atau tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya ada penawaran, ada brosur, ada apa, itu juga ada tulisan di situ bahwa ini adalah terdaftar atau berizin dan diawasi OJK, kayak gitu. Kalau ada tulisan itu berarti memang mereka mengurus izinnya. Dan itu lebih aman ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, ini kan tadi saya sebut ini kontrak perdata ya, antara pembeli dengan penjual produk asuransi, maka ada pihak ketiga dalam hal ini OJK yang bisa dimintai untuk menjadi penengah kalau terjadi masalah. Seperti itu. Jadi sahabat budaya, ternyata asuransi dan perlindungan konsumen itu sangat penting ya. Setelah tadi kita mendengarkan beberapa penjelasan-penjelasan dari pihak OJK, dari Bapak Kepalanya sendiri nih. Luar biasa sudah memberikan edukasi tentang perlindungan konsumen. Ya Pak ya. Pak, sebentar kita lanjut lagi di sesi terakhir, kita nikmati dulu yang satu ini.
Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, Sobat Budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar dan di sesi terakhir tentunya di program acara Teras UMKM bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dan Pak Muhlasin nih, kita di terakhir ini ketika masyarakat ingin membeli produk asuransi. Nah, apa saja hal-hal penting ini yang perlu diperhatikan supaya tidak salah pilih nih, Pak? Iya. Ya, baik. Satu tentunya lihat dulu, tadi udah sebut ya. Legalitas dari perusahaannya. Jadi kalau ada yang datang langsung ataupun telepon, tanyakan sudah berizin atau tidak, gitu ya. Pasti ada nomor izinnya dan segala macam. Kemudian yang kedua tentunya karena tadi saya sempat sebut ya, ini adalah kontrak jangka panjang, sama kayak kita kontrak apapun gitu ya, kontrak kerja, kontrak rumah dan sebagainya, dipahami betul isi polisnya, hak dan kewajiban seperti apa, berapa kita harus bayar, hak kita nanti dapat apa seperti apa. Dan tidak kalah pentingnya tentunya kita mesti memahami juga hal-hal terkait dengan asuransi ini. Jadi bagaimana cara kita melakukan klaim kalau terjadi sesuatu, dan ya ingat juga bahwa ada OJK. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kemana bisa bertanya gitu ya, dan tidak perlu khawatir bahwa yang namanya program asuransi ini memang sebetulnya sangat dibutuhkan dan mungkin harus menjadi bagian dari budaya kita, budaya berasuransi, dan ini memang perlu waktu ya. Tetapi sebetulnya saya sampaikan tadi, kalau kita bisa memahami betul, maka kita akan mendapatkan perlindungan, dan itu tentunya akan membantu kita di dalam kita menjalani kehidupan. Iya. Jadi dibudayakan, Pak ya, iya, menggunakan betul. asuransi. Dan bahwa tidak perlu khawatir, misalnya terlalu rumit, terlalu ini. Bisa mereka menjelaskan dengan bahasa yang gampang. Gitu, ya. Tapi memang dari awal jangan bohong ya, gitu. Iya. Jadi harus sesuai komitmen awal, akad yang awal ini. Jadi kedepannya ya jangan ada perubahan lagi. Itu kan biasa, bikin gimana ya Pak tentang asuransi. Nah, closing statement dari Bapak Kepala OJK sendiri, silakan. Para pendengar sekalian, Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk tidak hanya mengawasi ataupun mengatur industri jasa keuangan, namun kami juga punya mandat untuk melakukan perlindungan kepada konsumen, pada para masyarakat termasuk pendengar dari Pro 4 Makassar ini. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa produk asuransi ini penting. Mungkin tidak setenar produk tabungan misalnya, tapi saya mengajak semua pendengar untuk memahami, membaca-baca banyak informasi, dan kalau misalnya nanti ketemu dengan penyedia jasa asuransi, tanyakan. Ada satu yang menarik ini, saya lupa sampaikan. Ada yang namanya look up period. Jadi kalaupun kita sudah membeli produk asuransi, ada jangka waktu biasanya sekitar 2 minggu untuk kita menyatakan saya nggak jadi gitu. Karena misalnya kita sudah membeli kemudian membaca, baru kita sempat membaca yang tulisannya kecil-kecil itu, wah ini saya minta penjelasan, ketika dijelaskan tidak sesuai gitu jika harapan kita, itu bisa di cancel. Memang hak dari pembeli untuk ini saya kayak jaminan juga kan, kita kalau nggak cocok kan bisa dibalikin, akhirnya seperti itu. Ini jarang diungkapkan dan jarang orang pahami. Polisnya bisa beda-beda, artinya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Tapi biasanya masa look up period itu jarang dipakai gitu. Padahal ini sangat penting. Orang nggak tahu kayaknya, jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Jadi ini buat para pendengar Pro 4 bisa ditanyakan nanti kepada perusahaan asuransinya. Saya punya waktu untuk baca-baca ini seperti apa. Jadi kita udah bayar premi, asuransi udah berjalan, tapi dalam waktu look up period itu, dalam window itu kita bisa meng-cancel dan harus dikembalikan seluruhnya gitu. Jadi seolah-olah tidak terjadi gitu. Seolah-olah tidak terjadi, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar, sudah membahas tentang pentingnya asuransi dan perlindungan konsumen ya. Iya, dan memang ternyata sangat penting ya, sahabat budaya, dan jangan khawatir
khawatir dan takut karena ada dari OJK bisa dilihat websitenya untuk diketahui bahwa apakah asuransi ini punya izin atau tidak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih kebersamaannya di RRI Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.